Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pemberontakan DITII. Kita bakal bahas apa aja sih di video ini? Jadi yang akan kami bahas dalam video ini adalah latar belakang pemberontakan DITII, gerakan yang dilakukan, proses, dan tokoh. Tokohnya itu ada M. Natsir dan Sultan Syahrir. Jadi, pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sukamarji Marijan Kartosuwiryo di sebuah desa di Tasikmalaya. Latar belakang pemberontakan DITII ini yaitu ingin mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Islam Indonesia atau lebih dikenal dengan NII. Selain karena keinginan tersebut, munculnya aksi pemberontakan ini juga disebabkan karena kekalahan Indonesia dalam perjanjian Renville dari pihak Belanda yang mengharuskan tentara Indonesia meninggalkan Jawa Barat. Aksi pemberontakan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi telah meluas ke berbagai provinsi yang ada di Pulau Jawa, bahkan menyebar ke luar Pulau Jawa. Selanjutnya ada gerakan yang dilakukan. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negaranya. Dalam proklamasinya, bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelasnya lagi, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis Sahih, yang mereka sebut dengan hukum kafir sesuai dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Gerakan-gerakan yang dilakukan TII yaitu dengan cara merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan di kereta api, dan juga menyiksa serta merampas harta benda yang dimiliki penduduk di daerah itu. Nah, kronologi pemberontakan DITII dimulai sejak perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 8 Desember 1947. Pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo tidak ikut dalam perpindahan tersebut. Kemudian Kartosuwiryo membentuk gerakan Darul Islam dan seluruh pasukannya dijadikan Tentara Islam Indonesia. Markas besar Kartosuwiryo didirikan di Gunung Cepu. Pemberontakan DITII ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Nah, dengan kembalinya pasukan TNI atau Divisi Siliwangi dari Yogyakarta merupakan ancaman bagi kelangsungan dan tercapainya cita-cita Kartosuwiryo. Oleh karena itu, pasukan Siliwangi harus dihancurkan agar tidak masuk ke wilayah Jawa Barat. Kemudian terjadilah pemberontakan antara pasukan DITII dengan pasukan TNI yang baru pulang dari perpindahan tersebut. Untuk meredam pemberontakan DITII tersebut, pemerintah melakukan pendekatan persuasif atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Namun karena mengalami kegagalan, kemudian pemerintah RI menempuh cara tegas dengan melakukan operasi militer. Kemudian, tahun 1960, pasukan Siliwangi dan rakyat melakukan operasi besar-besaran yang disebut dengan Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda. Operasi tersebut berhasil menangkap Kartosuwiryo beserta keluarga dan pengawalnya di atas Gunung Geber, Majalaya tanggal 4 Juni 1962. Tanggal 14 Agustus 1962, Kartosuwiryo diajukan ke Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang dan dijatuhi hukuman mati tanggal 16 Agustus 1962. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Ferry akan menjelaskan gerakan DITII. Yang pertama, pemberontakan DITII di Jawa Barat. Berawal dari ditandatanganinya persetujuan Renville pada 17 Januari 1948. Sekar Marijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam bersama pasukannya. Ia tidak mengakui keberadaan RI Republik Indonesia dan menentang penjajahan Belanda di Indonesia. SM Kartosuwiryo mendirikan
negara Islam Indonesia pada 17 Agustus 1949 di desa Cisayong dan membentuk Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, pemberontakan DITII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolangu di bagian utara yang bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir Fattah menyatakan berdirinya Darul Islam dari bergabung dengan DITII SM Kartosuwiryo. Pasukannya dinamakan Tentara Islam Indonesia dengan sebutan Batalion Syarif Hidayat Wijaya Kusuma. Yang ketiga, pemberontakan DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakang terjadinya pemberontakan adalah pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk membombarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke dalam APRIS. Namun tuntutan itu ditolak karena banyak yang tidak memenuhi syarat dinas militer. Pemerintahan mengambil kebijakan menyalurkan gerilyawan ke Korps Jajang Nasional. Pada saat dilantik, Kahar Muzakar dan pengikutnya melarikan diri ke hutan dan membawa persenjataan lengkap dan melakukan pengacauan. Pada tahun 1952, ia menyatakan wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari NI. Selanjutnya, pemberontakan DI atau TII Aceh. Pertama dipimpin oleh Tunku Daud Boroboh yang pada tanggal 21 September 1953 memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari NI. Dipicu karena adanya berbagai masalah otonomi daerah, pertentangan dan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar. Namun pemberontakan ini selesai dengan diadakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Selanjutnya ada pemberontakan DI atau TII Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 1950, Kesatuan Rakyat yang tertindas melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan Selatan yang dipimpin Ibnu Hajar. Ia menyerahkan diri, namun ketika ia merasa lebih kuat, ia kembali membuat kekacauan dengan senjata yang diperolehnya. Ia bekerja sama dengan Kahar Muzakar dan SM Kartosuwiryo. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang tokoh pendidik, pemikir, dan pembela Islam. Natsir pernah menjadi Perdana Menteri kelima, Menteri Penerangan pertama, pemimpin partai politik Masyumi, sampai menjadi seorang pemberontak di negaranya sendiri. Contoh dari pemberontakan yang terjadi adalah dengan teman seperjuangannya semasa di Masyumi, yaitu Kartosuwiryo dalam DITII di Jawa Barat. Kartosuwiryo menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Sedangkan menurut Natsir, Indonesia itu nggak harus jadi negara Islam. Yang penting adalah berjalannya hukum sebagai bentuk dari negara berdasarkan hukum Islam. Pemberontakan yang kedua terjadi ketika Natsir itu bergabung dengan PRRI bersama Syafruddin. Karena Natsir itu terjadi perang ideologi dengan Soekarno. Awalnya terjadi perbedaan pendapat ketika menentukan kebijakan permasalahan Irian Barat. Soekarno memilih jalan paksa untuk merebut Irian Barat, sedangkan Natsir lebih memilih jalur diplomasi di konferensi meja bundar. Natsir juga pernah dipenjara selama 6 tahun karena dituding terlibat dalam aksi separatis PRRI. Dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 6 Februari tahun 1993. Nah, tokoh yang selanjutnya adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah pribadi yang cerdas, terbuka, serta memiliki pemikiran yang luas. Sultan Syahrir juga merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia loh. Di umurnya baru 18 tahun, ia sudah mendirikan sekolah untuk kaum miskin di Bandung. Sultan Syahrir juga dipercaya untuk mengurus organisasi pemuda PNI yang didirikan oleh Soekarno yang awalnya organisasi tersebut disebut Jong Indonesia. Organisasi tersebut menghasilkan semangat perjuangan baru, yaitu Sumpah Pemuda, yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1928.
Sultan Syahrir di awal masa kuliahnya mengikuti kegiatan klub studi yang bernama Social Democratic Student Club. Pada klub inilah Syahrir mempelajari secara mendalam gagasan-gagasan politik kelas dunia. Perhimpunan Indonesia atau yang biasa disebut PI yang diketuai oleh Muhammad Hatta saat itu memerlukan sekretaris. Karena mendengar berita tentang pemuda yang berbakat bernama Syahrir, akhirnya Syahrir dijadikan sekretaris oleh Hatta. Masalah muncul di dalam internal PI. Sebagian besar anggota menginginkan perjuangan kemerdekaan ke arah ideologi komunis, sementara Syahrir dan Hatta lebih ke arah sosialis dan nasionalis. Akhirnya, mereka dikeluarkan dari PI dan membentuk PNI baru. Dengan didikan Syahrir yang mengusung kesejahteraan sosial, kesetaraan, serta kemandirian ekonomi membuat Belanda semakin kewalahan untuk meredam aktivitas gerakan Syahrir. Syahrir dan yang lainnya ketahuan Belanda menyebarkan gerakan pemberontakan. Akhirnya ia dibuang ke Bovendigol yang lalu dipindahkan ke Banda Neira, Maluku. Pada Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan membebaskan para tokoh pemberontakan. Akhirnya, Soekarno, Syahrir, dan Hatta bertemu. Dari hasil keputusan tersebut, Soekarno-Hatta memilih jalan untuk berkooperasi dengan Jepang tanpa pertumpahan darah. Setelah bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Syahrir terus mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. 15 Agustus yang tadinya sudah direncanakan untuk memproklamasikan Indonesia ditunda lagi. Sultan Syahrir juga mensiasati hasil perundingan Linggarjati. Walaupun hasil perjanjian Linggarjati dinilai merugikan wilayah Indonesia, tapi Syahrir mengusulkan satu pasal, yaitu pasal perundingan tingkat PBB jika nanti ada perselisihan kemudian hari. Pasal tambahan itu yang menyelamatkan Indonesia ketika Belanda melancarkan agresi militer satu. Akibatnya, banyak negara yang memihak Indonesia. Pada tahun 1955, Syahrir membangun PSI untuk pemilu, namun kurang ditanggapi oleh rakyat. Syahrir juga dituduh membunuh Soekarno yang saat itu melewati jalan Cendrawasih. Namun, Soekarno langsung menjadikan Syahrir tersangka tanpa proses pengadilan. Selama di penjara, kesehatan Syahrir terus menurun yang dilanjutkan pengobatan di Zurich, Swiss. Akhirnya, pada 9 April 1966, Sultan Syahrir meninggal dunia pada umur 57 tahun di Swiss. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.